Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita bersama-sama mendoakan kepada almarhumah Vina Cirebon yang sampai hari ini kasus kematiannya masih belum terungkap dan masih 8 orang yang tertangkap dan 3 orangnya masih belum terungkap. Mari kita mendoakan almarhumah Vina Cirebon, semoga diterima di sisinya. Amin. Seorang pakar politik yang sampai hari ini masih gencar sekali menyerang presiden, dan bahkan seorang Jokowi sekalipun itu seolah-olah tidak ada benarnya di mata pengamat ini. Kehebatan Presiden Jokowi memang sudah tidak diragukan lagi. Kita lihat dulu video pendek dari pengamat ini ya, bagaimana dia mengatakan sesuatu yang tidak elok kepada pemimpin atau kepala negara di republik ini. Mari kita simak dulu video pendeknya. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopolis segala macam sumber daya, termasuk oposisi dihilangin. Jadi sanggung di Mahkamah Konstitusi kemarin tuh, termasuk kekonyolan tuh. Bayangkan misalnya seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa nggak konyol tuh? Kegilaan macam apa dibandingkan dengan segala macam peradaban? Mau puyi kayak itu nggak sampai segitu tuh. Malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Karena Pak Rocky posing, Pak Jokowi tanpa pattern. Langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Mati. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Saya sempat bingung juga ya. Sempat bingung terhadap 2 orang. Pertama adalah Profesor Refli Harun. Yang kedua adalah Master Rocky Gerung. 2 orang ini sebenarnya apa sih yang ada di otaknya gitu. Sampai saya melihat di beberapa media sosial, 2 orang ini yang memang sering sekali mengkritik Presiden Joko Widodo. Bahkan kritikannya kadang tidak tepat. IKN yang katanya pemborosan anggaran, masih banyak rakyat yang kelaparan, dan sebagainya itu. Ya. Kita sebenarnya sudah bisa menilai mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak baik. Baru saja kita melihat tentang Pak Jokowi ini, kita semua sudah tahu bahwa beliau ini cukup banyak jasanya di dalam negeri ini, ya, banyak membawa perubahan-perubahan luar biasa Pak Jokowi ini, ya. Bahkan beliau bukan hanya di dalam negeri, bahkan luar negeri juga termasuk pengagum beliau. Oleh sebab itu kita semua sudah tahu. Tapi barangkali ada seseorang yang sangat membencinya, ya, sangat membenci, seolah-olah Pak Jokowi tidak punya kelebihan sama sekali di mata beliau. Di mata beliau seolah-olah Pak Jokowi ini seperti tidak pernah
membawa kebaikan sama sekali. Dalam kata lain, tidak ada kebaikan sama sekali Pak Jokowi ini, menurut pandangan seseorang. Ini salah satunya Rocky Gerung namanya ya. Memang Rocky Gerung ini di mata beliau Jokowi sangat jelek. Satu Refli Harun. Nah, sama saja. Di mata beliau ini tidak ada keistimewaan Jokowi atau tidak memiliki apa kebaikan sama sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau menurut pandangan saya, ya Rocky Gerung ini menurut pandangan saya ya, Rocky Gerung ini sebetulnya ada kelainan sedikit, ya. Kalau saya hemat saya ini ada kelainan di bidang psikis namanya, kejiwaan itu barangkali ya. Kenapa? Kalau kejiwaan kita agak kena sedikit ya, kita memandang orang itu negatif semuanya. Walaupun orang itu berbuat baik, kita pandang perbuatan orang itu negatif. Tidak ada sedikit pun memandang orang itu positif. Ini sangat berbahaya ini. Itu nama ada gangguan namanya ya. Pikiran juga gangguan, ada pikiran. Di dalam pemikiran juga ada gangguan. Jadi kalau kita sudah terganggu, ya, pemikiran kita memandang orang yang baik itu jelek di mata kita. Ini sangat berbahaya sekali. Tapi kalau menurut saya, ya ini menurut saya juga ya, kita tetap juga mendoa supaya dia sembuh dari penyakit itu. Dia akan tidak lagi kalau seandainya jiwa terganggu atau pemikiran terganggu, mudah-mudahan dengan waktu yang secepatnya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersangka baik saja, harus begitu, ya. Namun untuk kita umum, untuk pada masyarakat umum, kalau kita memandang dia, anggap saja itu air berlalu, pandang berlalu. Jangan kita masuk hati dengan dia, gitu ya. Jadi kalau kita ada orang-orang yang terganggu pikiran dia, jangan sampai kita masuk hati. Atau kita anggap saja angin yang berlalu. Tidak perlu kita memikirkan tentang itu, karena mungkin ada gangguan-gangguan itu. Ya, kita harus maklumi. Oleh sebab itu kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, negeri kita ini aman. Ya, mudah-mudahan presiden baru juga nanti akan dapat meneruskan perjuangan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi ini, atau melanjutkan kerja Pak Jokowi ini, boleh ya, mudah-mudahan insyaallah kita doa bersama. Yang penting negeri kita ini aman. Kalaupun ada salah di mana, ada salah seseorang atau siapa sajalah yang tidak suka dengan itu wajar-wajar sajalah. Memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kebaikan itu pasti ada yang jeleknya di pandangan mereka. Itu memang sudah ada, memang sejak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lahir Nabi, dibikin di situ Abu Jahal. Lahirnya Musa, Firaun musuhnya. Begitu juga sebenarnya. Ya. Begitu juga Jokowi, dilahir Jokowi, pasti ada Rocky Gerung, apa lagi? Ada Refli Harun, itu memang itulah apanya. Ada yang menghalang-halang, begitu maksudnya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, semoga negeri kita ini akan aman selalu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.